silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan duduk, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Bidan Putri. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Asyadila, Ibu Asyadila, usianya berapa? 22 tahun. 22 tahun ya, Bu. Kalau Ibu tinggal di mana? Di Cileunyi, Di Cileunyi. Pekerjaan Ibu apa? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, berarti sudah menikah ya, Bu? Iya, Nah, Ibu kesini dengan siapa? sendiri. Sendiri. Ibu, di sini saya izin mencatat data Ibu. Kalau ada yang ingin diceritakan atau Ibu ada yang dikeluhkan, ceritakan saja. Insya Allah saya amanah untuk menjaga privasi Ibu. Boleh diceritakan saja, Ibu. Begini Bu, saya sedang hamil 3 bulan dan saya selalu mual dan muntah-muntah. Saya juga sudah pernah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Lalu apa ada perubahan, Bu? Ada Bu, dan kata dokter ketika saya diizinkan pulang, saya jauh lebih baik. Mual dan muntah yang saya rasakan memang sudah berkurang Bu. Tapi saya khawatir Bu, karena sampai sekarang mual dan muntah itu belum juga berhenti. Apa tidak berefek terhadap janin saya? Setelah dirawat kemarin, Bu, apakah setelah mual dan muntah Ibu merasakan langsung lemas dan tidak kuat berdiri atau tidak? Tidak Bu, hanya saja saya kurang nafsu makan. Apakah sekarang ada keluhan lain yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa tidak nyaman, Bu? Tidak ada Bu. Ibu, mual dan muntah merupakan hal yang wajar pada usia kehamilan 0-3 bulan. Karena kehamilan menyebabkan banyak perubahan dalam sistem tubuh Ibu. Tapi Ibu jangan khawatir karena itu merupakan hal yang wajar. Jika kemarin Ibu mengalami mual dan muntah berlebih, itu dikarenakan ada penolakan yang berlebihan oleh tubuh Ibu. Karena kehamilan merupakan benda asing bagi tubuh Ibu. Oleh karena itu, terjadi penolakan oleh sistem tubuh. Tapi respon itu merupakan hal yang wajar. Jadi Ibu jangan terlalu cemas karena Ibu masih melewatkan tahap yang wajar pada saat ini. Lalu kenapa mual muntahnya tidak juga berhenti ya? Mual dan muntah itu akan berangsur-angsur berhenti, Bu. Tapi tubuh Ibu akan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada dalam tubuh Ibu. Tapi Ibu dapat melakukan hal-hal yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah Ibu. Apa itu Bu? Kalau Ibu makan, jangan dalam porsi yang banyak, Bu. Tapi lebih baik dalam porsi sedikit-sedikit namun sering. Atau Ibu bisa makan biskuit kering atau roti kering sesaat sebelum bangun dari tempat tidur pada pagi hari. Terus kalau bisa Ibu hindari makanan yang berminyak dan berbau khas karena itu akan memicu timbulnya rasa mual. Lalu setiap kali selesai makan, Ibu lebih baik duduk secara tegak karena dapat mencegah timbulnya rasa ingin muntah. Dan Ibu jangan tiba-tiba berdiri waktu bangun pagi hari karena akan terasa oyong, mual dan muntah. Oh begitu ya Bu, kemarin saya pernah disarankan juga untuk melakukan hal yang sama dengan yang Ibu sebutkan tadi, tapi belum pernah saya coba. Kenapa Ibu tidak mencoba? Karena saya kurang yakin Bu. Cobalah Bu, insya Allah akan ada perubahan. Untuk mengetahui perubahannya Ibu datang lagi setelah 3 hari. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Baik Bu, sama-sama, senang bertemu dengan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Ibu, silakan duduk. Ibu, perkenalkan saya Bidan Putri. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Isti. Ibu Isti. Ibu Isti, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Bu, kemarin ada saudara saya yang datang ke sini atas nama Asyadila. Oh, tunggu sebentar ya Bu, saya cek dulu. Ada Ibu Asyadila yang kemarin 2 hari yang lalu
sampai mual muntahnya sampai 10 kali. Itu bagaimana ya, Bu? Oh begitu Bu, kalau saran saya yang kemarin saya kasih tahu ke Bu Syadila untuk makan porsinya sedikit-sedikit tapi sering, lalu untuk memakan biskuit kering sesaat sebelum bangun dari tempat tidur pada pagi hari. Lalu hindari makanan yang berminyak, itu dilakukan tidak Ibu? Dilakukan katanya, malah makin tambah parah sampai sekarang tidak ada perubahan apapun. Kalau hari ini mau tanya sudah berapa kali? 10 kali katanya. 10 kali, oh begitu ya Bu. Kalau misalnya tidak ada perubahan mungkin bisa dibawa saja ke rumah sakit dulu Ibu, karena takutnya terjadi dehidrasi yang akan menyebabkan Ibu dan janinnya terganggu Ibu begitu. Oh iya, nanti saya sampaikan. Terus mau tanya, saya tuh kan punya anak satu, terus mau menunda kehamilan dalam jangka panjang, itu sebaiknya pakai KB apa ya? Oh, jadi ibunya ingin menunda kehamilan pada jangka panjang ya Bu. Iya. Di sini saya akan sarankan macam-macam alat kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama ada implan Ibu, terdapat 3 jenis implan. Yang pertama ada Norplan, itu 6 batang dengan lama kerjanya 5 tahun. Lalu ada Implanon, itu 1 batang dengan lama kerja 3 tahun. Dan Indoplan atau Jandena ya Bu, 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. Pemasangan implan pun dilakukan dengan bantuan bidan. Pemasangan ini dilakukan pada antara hari 2 sampai 7 siklus haid. Kelebihannya itu sangat efektif, terdapat jangka panjang ya Bu efeknya. Lalu kesuburan dapat kembali setelah dicabut. Lalu tidak mengganggu hubungan seksual dan tidak mengganggu produksi ASI. Lalu di sini saya jelaskan juga kekurangannya ya Bu. Kekurangan dari implan itu gangguan haid. Terdapat gangguan haid, mual muntah, nyeri kepala, dan penggunaan harus dilakukan cabut implan di layanan kesehatan. Lalu yang kedua ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, seperti IUD ya Bu. Nah, alat yang dipasang dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kelebihannya itu yang ada efektivitas tinggi hingga 99%, efektif segera setelah pemasangan, tahannya selama 5 tahun, tidak terdapat efek samping hormonal dan tidak mengganggu produksi ASI, dan yang terakhir tidak mempengaruhi hubungan seksual. Lalu adapun kekurangan dari alat kontrasepsi dalam rahim ini, yang pertama ada siklus haid tidak teratur ya Bu, lalu haid lama dan banyak, terdapat flat dan nyeri haid. Lalu yang ketiga ada kontak atau kontrasepsi mantap ataupun sterilisasi. Nah, merupakan bentuk kontrasepsi permanen Ibu. Kelebihannya sangat efektif, tidak ada perubahan fungsi seksual, cocok untuk ibu yang bila terjadi kehamilan akan membahayakan nyawanya. Kekurangannya pun ada kekurangannya, walaupun kini dapat dilakukan rekanalisasi, namun perlu diperhatikan sifatnya yang permanen Ibu. Begitu Ibu, jadi ibunya mau pilih yang mana? Ibu mau tanya, kalau misalnya yang implan itu dipasangnya di mana ya? Kalau implan itu pemasangan di bawah kulit Ibu. Ibu kalau boleh saya tahu, Ibu sudah berbicara dengan suami untuk penundaan kehamilan ini atau belum? Belum sih. Kalau begitu, Ibu sebaiknya berbicara terlebih dulu kepada suami untuk hal penundaan kehamilan ini, begitu Bu. Oh iya, terima kasih sarannya, saya akan mengikutinya Bu. Baik Ibu, nanti kalau sudah berbicara dengan suami bagaimana baiknya, Ibu bisa datang lagi kembali ke sini ya Bu. Iya Bu, terima kasih.